Nah, oke. Shalom para pemain inti Jakarta dan Bekasi ya. Yang gak liburan ya. Atau mungkin sudah pulang liburan. Senang berjumpa dengan teman-teman lagi hari ini. Kita akan memasuki seri 2 terakhir teman-teman dari kitab Efesus ya. Jadi kita udah mulai memasuki penghujung di Efesus 6. Nah, hari ini kita akan membahas tentang refleksi kehidupan Kristus dalam pekerjaan. Sebelum kita masuk ke pembacaan firman lebih dalam, aku mau undang kita untuk kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami merendahkan diri kami karena kami memang tidak mampu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu, kami butuh mendengar isi hati-Mu. Tolong pikiran kami yang terbatas ini untuk kami boleh mengerti isi pikiran-Mu. Roh Kudus, bukakan mata kami yang mungkin gelap untuk kami boleh melihat keindahan terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman. Sebelumnya aku mau nanya dulu, siapakah di tempat ini yang sudah bekerja? Boleh lambaikan tangan yang sudah bekerja. Lumayan ya, ada beberapa ya yang sudah bekerja. Siapa yang masih kuliah? Oke, yang di pelajar, yang di sekolah. Ya, oke, mayoritas nih ya. Oke, teman-teman. Nah, tema hari ini adalah refleksi kehidupan Kristus dalam pekerjaan. Tapi jangan takut, ini tema yang seharusnya tetap bisa relate sama teman-teman yang mungkin belum bekerja, gitu ya. Karena kenapa? Karena walaupun kita mungkin belum masuk dalam dunia pekerjaan, setiap kita punya pekerjaan, ya kan? Ya, di sekolah kita punya pekerjaan, di rumah kita punya pekerjaan, di ibadah raya pun pelayanan kita ada pekerjaannya. Jadi setiap kita tidak pernah terlepas dari namanya pekerjaan. Ya, nah teman-teman, jadi aku berdoa supaya teman-teman bisa tetap relate, karena memang ini untuk kita semua ya, untuk kalangan semua umur. Oke, hari ini kita akan membahas 3 hal teman-teman. Boleh di next. Ya, yang pertama adalah tentang Allah dan desain awal pekerjaan. Lalu kerusakan yang terjadi akibat dosa dan pemulihan dalam pekerjaan. Untuk itu aku mau ajak kita untuk membaca ayatnya dari Efesus 6 sampai ayat 5 sampai 9. Kita baca bergantian, aku yang ganjil, teman-teman yang genap, yang akhir kita bersama-sama. Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Bersama, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Amin. Ya, kita akan mulai dari bagian yang pertama teman-teman. Bagaimana tentang Allah dan desain pekerjaan, gitu ya, desain awal pekerjaan. Teman-teman, kita perlu mengenal Allah kita. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Ya. Sebelum segala sesuatunya ada, Dia sudah bekerja, dan untuk menjadikan ada, Dia bekerja. Pada hari penciptaan, Allah menciptakan semuanya dari ketiadaan. Ya, Allah kita ini bukan kayak kita mungkin bangun sesuatu dari bahan baku, enggak. Dari tidak ada apa-apa Dia menciptakan benda-benda langit, terang, gelap, semua Dia ciptakan. Dia menciptakan kekosongan menjadi alam semesta. Wow, Allah kita Allah yang bekerja teman-teman. Ya, nah, lalu Allah bekerja di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, keenam, dan hari ketujuh Allah beristirahat. Jadi teman-teman, kalau kita di sini malas bekerja, jangan sampai kita jadi nggak serupa dengan Kristus teman-teman. Ya, karena Allah kita Allah yang bekerja. Wah, udah berat nih kayaknya nih, disuruh kerja nih ya. Ini lagi liburan nih, libur panjang. Nah teman-teman, tapi kita mau mengerti apa sih pekerjaan itu? Kenapa Allah bekerja gitu ya? Kenapa kita harus bekerja? Nah, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Aku mau undang kita baca bersama-sama.
2, 3. Berfirmanlah Allah, mereka kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi teman-teman, Allah kita Allah yang bekerja, ya. Dan ketika Allah menciptakan manusia, pembukaannya apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka ongkang-ongkang kaki. Begitu? Supaya mereka menjadi tuan yang keji, yang bisa nyuruh-nyuruh orang. Bukan. Supaya mereka berkuasa, katanya. Teman-teman, kata berkuasa di sini bukan berarti berkuasa yang otoriter gitu ya, yang jahat, yang tirani gitu ya. Tapi berkuasa di sini dia menguasai, menjalankan otoritas Allah. Dia mengelola. Jadi Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, dengan dirinya. Lalu ia menciptakan manusia ini juga dengan otoritasnya. Manusia diberikan otoritas untuk mengelola dunia, teman-teman. Mengelola bumi, mengelola ikan-ikan laut, burung semua dikelola sama manusia. Lalu ketika manusia diciptakan, Allah langsung berfirman. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Jadi teman-teman, Allah memberikan manusia otoritas untuk merepresentasikan Allah dalam mengelola bumi, mengelola dunia, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya bicara bekerja itu adalah bagian gambar dan rupa Allah. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini teman-teman, waktu itu ketika teman-teman ingat ceritanya, ketika Tuhan menyembuhkan orang di kolam Bethesda ya. Nah, kan di-accuse kan, kok menyembuhkan orang lagi hari Sabat gitu kan. Lalu Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Teman-teman, kita perlu mengenal Allah kita adalah Allah yang bekerja. Ya. Sehingga manusia diciptakan serupa dan segambar oleh Allah yang bekerja. Maka bekerja bukan bagian dari hukuman Allah, tetapi bekerja itu ekspresi dari natur Allah. Kita mungkin berpikir, wah ini gara-gara Adam bikin dosa nih, kita harus bekerja susah payah kan gitu ya. Kita berpikir, teman-teman, pekerjaan itu sudah ada sebelum kejatuhan manusia. Ya. Bedanya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan itu sangat nikmat. Pekerjaan itu dilakukan dengan penuh sukacita, nggak ada yang capek. Wah mungkin di sini kayak yang udah kerja, aduh mestinya gue lahir di zaman itu ya. Pekerjaan tuh nggak capek, sukacita. Kenapa? Karena melakukannya bersama-sama dengan Allah, dengan otoritas Allah, di tamannya Allah, semuanya dengan kekuatan Allah. Bekerja tuh bukan hal yang menjadi momok, bukan capek, bukan melelahkan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, nah semua jadi berat gitu ya. Semua jadi berat. Nah pada bagian yang kedua kita mau sama-sama lihat teman-teman. Bagaimana kerusakan akibat dosa itu masuk ke dalam pekerjaan. Boleh di next? Ya next lagi. Nah aku akan bacakan buat kita semua di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Oleh sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi teman-teman, ketika dosa masuk ke dalam hidup manusia, yang dikutuk itu bukan pekerjaannya. Pekerjaan itu gak dikutuk teman-teman, tanahnya dikutuk. Tanah menjadi terkutuk, maksudnya gimana sih? Waduh, kok tanah jadi terkutuk nih, kantor gue terkutuk nih, jangan-jangan gitu ya. Bukan teman-teman, tapi begini, ketika dosa masuk ke dalam hidup manusia, pekerjaan bukan lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan lagi untuk
orientasinya bukan untuk melayani lagi, bukan untuk mengelola dunia lagi, tapi pekerjaan menjadi sesuatu yang sifatnya untuk personal gain. Ya. Pekerjaan menjadi sesuatu untuk harga diri kita. Ya. Pekerjaan itu sebenarnya hal yang baik, tapi karena terkutuk karena dosa, jadi sulit untuk dikerjakan. Contoh, ketika dulu Adam bekerja dengan relasi yang konstan dengan Allah. Ya. Jadi Adam bekerja ngasih nama hewan, tumbuhan gitu ya, seru ya. Dia kayak kerja di Animal Planet kayaknya kalau sekarang ya. Kasih nama seru dan dia melakukan bersama-sama dengan Allah. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa bersama-sama dengan Hawa, nah ini teman-teman, pekerjaan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Nah, pekerjaan menjadi terkutuk karena manusia dan dunia tercemar oleh dosa. Nah, ini kita bisa ngelihat sampai zaman sekarang teman-teman. Bagaimana dosa masuk ke dalam sistem pekerjaan. Ya. Contoh, nah kalau kita ngomong kerjaan zaman sekarang, kayaknya ngeliat banyak pekerjaan tuh kacau gitu ya teman-teman ya. Nggak cuma kerjaan di sekuler loh, kerjaan di gereja pun juga kadang bisa kacau. Gitu ya. Kita kalau ngeliat, contoh lah sebut saja instansi pemerintah misalnya, apa gitu kan. Langsung pikiran kita, ini mah, ya gitu kita bisa ngelis lah dosa-dosanya apa gitu ya. Kenapa? Karena dosa sudah merusak pekerjaan. Pekerjaan membuat berhala tuh membuat gini teman-teman. Orang bekerja untuk memperoleh keselamatan dari hal-hal yang mereka cintai. Ya. Alasan orang bekerja berubah. Dulu bekerja tuh melakukan ini bersama-sama dengan Allah, tapi sekarang ini orang bekerja untuk cari pengakuan. Ya. Ada orang yang bekerja untuk mendapatkan pengakuan sehingga dia menjadi people pleaser, misalnya di kantor nyenengin semua orang, takut konflik, gitu kan. Kinerjanya tergantung pujian, kalau dipuji jadi semangat, gitu kan. Kalau nggak dipuji, lesulah gitu kan. Bos kurang perhatian nih misalnya. Apalagi berhala bisa jadi prestasi teman-teman. Berhala prestasi jadi drive utama orang bekerja. Aku harus incer jabatan ini nih nanti nih. Oh kerja tuh mesti kerja yang ini nih gitu kan. Ini baru kerjaan top, yang kayak gini mah biasa aja lah, janganlah, nggak jadi orang kita. Nah ini akhirnya jadi perfectionist, overwork ya. Bukan overwork karena rajin, tapi karena apa? Mau capai sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dicapai teman-teman. Berhala karena uang misalnya, apalagi. Jadi lagi zaman sekarang ya, side hustle di mana-mana, wah semuanya. Demi uang, more money. Lihat teman-teman, berhala ini merusak pekerjaan. Karena mengejar berhala-berhala inilah orang konflik dalam pekerjaan. Sikut kanan kiri, curi kemuliaan, ya kan? Karena berhala-berhala inilah mungkin ada bos-bos yang toksik atau ada hamba-hamba yang malas. Karena mungkin bosnya pengen capai sesuatu tapi hambanya, anak buahnya nggak kuat gitu ya. Wah dipres terus. Atau sebaliknya. Ya kita bisa ngeliat teman-teman. Pada intinya dosa itu merusak hati manusia dan relasi manusia dalam pekerjaan. Teman-teman, oke, sebelum kita lanjut lagi, aku mau ajak kita sama-sama zoom out gitu ya. Kita mesti melihat pekerjaan ini dari kacamata yang lebih luas teman-teman. Kalau kita ngeliat kerjaan tuh cuman oke, job deskku apa nih, lakuin ini ABC, job desk di pelayanan ABC, job desk di rumah. Ya, ngelakuin itu jadi boring teman-teman. Kita ngelakuin ini kayak tanpa ada tujuan. Nah kita perlu melihat pekerjaan itu dari sudut pandang kacamatanya Tuhan. Kenapa Tuhan memerintahkan manusia untuk bekerja? Kembali, kita mau melihat karena dosa merusak hati manusia dan relasi manusia, terjadilah namanya chaos teman-teman. Ya. Pada awalnya pekerjaan adalah sarana untuk mengelola dan melayani. Kita mengambil potensi-potensi alam yang Tuhan percayakan untuk mengembangkan dan untuk kebaikan bersama. Tapi karena dosa, ya, orientasinya berubah dari melayani sesama, malah jadi meninggikan diri sendiri, jadi keuntungan diri sendiri. Akhirnya kita bisa melihat karena pekerjaan, karena dosa dalam pekerjaan, alam rusak, gitu ya. Rumah tangga rusak, hubungan-hubungan rusak, semuanya rusak. Nah, teman-teman, inilah chaos yang terjadi di tengah dunia pekerjaan. Gak hanya di pekerjaan mungkin karena ada pekerjaan rumah tangga, ini juga merusak rumah tangga. Pekerjaan kelompok di kampus, di sekolah gitu ya.
Chaos, karena ada orang yang berhala, males, maunya dapat nilai doang gitu kan. Numpang nama, gue bikin PPT aja nih nanti gitu kan. Dosa merusak hubungan di tengah-tengah komunitas. Nah ini teman-teman, kita mesti melihat apa yang mau Allah kerjakan dalam pekerjaan manusia. Kenapa Allah memerintahkan pekerjaan manusia? Bagaimana Allah memulihkan kondisi ini gitu ya. Nah inilah pemulihan yang Allah mau kerjakan. Teman-teman, ketika dosa masuk ke dalam bagian yang paling dalam diri manusia, ke hati manusia, dan merusak dunia, Injil memulihkan dari bagian yang terdalam, hati manusia. Oleh karena Injil itulah, oleh karena Injil Kristus yang memulihkan bagian terdalam manusia, segala kebutuhan batin kita untuk diakui, untuk dikasihi, dianggap berharga, diterima, itu semua diberikan nama Kristus di kayu salib. Kalau mungkin orang-orang dulu kita bekerja untuk dapat penerimaan orang tua kita, penerimaan teman kita, dapat pengakuan, kita nggak perlu lagi mengejar itu. Kenapa? Karena semua telah dipenuhi oleh Kristus. Di saat kita lagi nggak berharga, di saat kita bukan siapa-siapa, di saat nggak ada hal yang bisa dibanggakan dari diri kita, Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib, menebus hidup kita. Dia memandang kita berharga. Ia mengasihi kita, memandang kita berharga, mengorbankan dirinya, dan melalui pengorbanannya semua kebutuhan kita terpenuhi. Kita nggak lagi berharga karena performa dan validasi orang lain di pekerjaan, tapi kita berharga karena Yesus telah mengasihi kita di waktu kita tidak berharga. Dari sinilah kita mulai bekerja, teman-teman. Ini titik mulainya. Seharusnya kita bekerja dari sini. Kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita bekerja karena kita telah mendapatkan sesuatu daripada Allah. Jadi pertama-tama yang Tuhan ubah apa? Hati kita. Hati kita yang Tuhan ubah. Ini bukan tentang tips bagaimana bekerja secara lebih efektif. No. Hati kita. Karena yang bermasalah itu motif kita, teman-teman. Dalam bekerja yang bermasalah motif kita. Contoh. Siapa di sini senang berhasil? Senang dong berhasil. Tapi belum tentu kita senang melihat orang lain berhasil. Pas kita lagi kerja keras, susah payah, ada orang berhasil, kita bisa kayak, kapan gua ya? Lihat, yang masalah itu motif hati kita, teman-teman. Makanya Tuhan beresin hati kita lebih dahulu. Nah, setelah Tuhan beresin hati kita mau sama-sama lihat Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Nah, ini menarik, teman-teman. Ini gambaran yang lebih luas. Melalui hidup kita, Tuhan mau bekerja. Boleh kita baca bersama-sama 2-3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi teman-teman, Allah mau memulihkan keadaan yang chaos tadi. Ya, dikatakan begini, dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Itu maksudnya apa? Semuanya yang ada itu dimasukkan ke dalam pemerintahan Yesus Kristus. Pemerintahan Allah. Semua yang berantakan akan rapi teratur katanya. Makanya di sini analoginya apa? Kristus sebagai kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Ya. Kayak kita melihat tubuh kita, tangan nyambung sama badan, nyambung sama kaki, bagian dalamnya diikat dengan otot, ada struktur rangka tulang yang menopang, ada sistem saraf yang menyambungkan semuanya sehingga kita bisa bergerak. Ini bicara apa? Bicara keteraturan. Semua yang berantakan tadi, pekerjaan-pekerjaan yang rusak tadi, budaya yang saling menghancurkan tadi, semua akan ditata ulang sama Tuhan. Nah, kalau tadi kita ngelihat manusia, dosa dan manusia yang membuat chaos, Allah membentuk kosmos dari chaos itu, teman-teman. Allah membentuk keteraturan. Kalau kita kemarin habis nyepi, lagi rame ya sosmed ya, foto bintang banyak ya. Wah, langsung semua menafsir. Oh ini apa nih, Virgo nih, ini apa nih gitu ya. Kalau kita ngeliat bintang-bintang, teman-teman, itu yang kita lihat baru satu galaksi gitu ya, Bima Sakti. Matahari, Merkurius, Venus, dan semuanya lah ya. Aduh,
Ada inget jokes yang Simon Petrus, si Bagarian. Tahu kan yang itu ya teman-teman. Nggak boleh terusin makanya. Kalau kita ngelihat teman-teman, semua itu ditata rapi sama Tuhan kita. Manusia itu kerjanya ngeberantak aja, Tuhan yang rapiin teman-teman. Ya. Nah, hari ini tapi Tuhan nggak hanya merapikan itu semua. Tuhan juga merapikan kehidupan kita. Tuhan mau merapikan dunia ini melalui hidup kita. Nah, ini kabar baik ya teman-teman. Efesus 2 ayat 10, di saat kita lahir baru, katanya begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah mempersiapkan kita. Dia beresin hati kita, dia beri kita talenta-talenta, hard skill, soft skill. Untuk apa? Untuk kita melakukan pekerjaan kita. Oh kak, pekerjaan baik ini apa kak? Ini calling teman-teman. Oh calling itu apa kak? Apakah harus bekerja di gereja? No. Kita tidak membedakan pekerjaan sekuler ataupun pekerjaan di gereja. Dua-duanya sama-sama pekerjaan baik di mata Allah. Hanya bagaimana kita melakukannya teman-teman. Ya. Jadi Tuhan tuh mempersiapkan dirimu, masing-masing dirimu untuk melakukan pekerjaan baik. Nah. Jadi teman-teman, mengapa kita perlu serius belajar? Mungkin yang belum bekerja. Karena itu bagian engkau lagi dipersiapkan sama Allah. Mengapa engkau perlu benar-benar nggak curang, nggak nyontek, ya, nggak terbiasa nyalin punya orang. Intinya supaya kita bisa belajar dengan benar, mengerti. Itu bagian dari persiapan Allah mempersiapkan kita melakukan pekerjaan baik. Jangan nanti kita pas udah masuk pekerjaan kita mulai nyesel. Tahu gitu dulu gue belajar. Tahu gitu dulu gue rajin. Tahu gitu dulu gue gak ikut-ikutan teman-teman gue. Nah, itu udah. Jangan sampai kita di titik itu teman-teman. Nah, ada namanya doktrin pekerjaan teman-teman. The doctrine of vocation. Ya. Pada intinya dia berkata begini. Allah bekerja melalui manusia. Melalui jabatan-jabatannya, pekerjaannya sehari-hari. Untuk memelihara umatnya. Dengan cara seperti inilah Allah memelihara baik orang Kristen ataupun non-Kristen. Jadi teman-teman, Allah itu sedang bekerja ke dalam pemulihan hidup kita. Semua melalui orang-orangnya. Bagaimana contoh, aku mengambil contoh dari Martin Luther. Dia mengambil contoh begini, bagaimana Allah memberi kita makan. Ada di sini yang pagi ini ketimpaan roti mana rumahnya. Tiba-tiba direct dari Tuhan. Wah ini roti yang paling kudus nih. Gak ada ya teman-teman ya. Bagaimana kita makan? Allah memberkati para petani. Memberikan mereka skill. Memberikan mereka kekuatan. Memberikan mereka cuaca yang baik. Untuk menumbuhkan komoditi itu. Padi, beras dan kawan-kawannya. Jagung semua. Dan itu semua sampai ke meja makan kita. Itu pekerjaan Tuhan. Bagaimana saya bisa sampai di tempat ini? Allah bekerja melalui para polisi, para supir Grab, para supir busway, semuanya. Untuk kita bisa sampai dengan selamat di tempat ini. Itu pekerjaan baik. Jadi teman-teman, di dalam Tuhan gak ada pekerjaan yang ini lebih keren, ini kurang keren. Semua pekerjaan, mau yang paling top, gajinya 4 digit, kalau ada 3 digit gitu ya. Sampai yang 1 digit, semuanya pekerjaan baik dan Allah berkenan di situ. Jadi kalau hari ini mungkin ada teman-teman yang ngerasa pekerjaanku biasa-biasa aja. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena Allah yang besar bekerja melalui pekerjaanmu yang menurutmu biasa-biasa aja. Dan itu justru itu membawa sesuatu yang luar biasa bagi dunia. Buat teman-teman yang mungkin punya pekerjaan yang bagus, kita nggak perlu bermegah. Kenapa? Karena Allah yang membawa kita ke titik itu untuk berpengaruh kepada dunia juga. Jadi teman-teman, hari ini Tuhan memanggil setiap kita karena dia mau bekerja melalui hidup kita. Dia bekerja melalui hidup kita, melalui kapasitas kita, potensi kita, talenta kita, jabatan kita, dimanapun kita berada. Hari ini kalau kita sadar Allah yang bekerja dalam hidup kita, bagaimana kita berespon? Mungkin buat teman-teman yang di kampus, yang di sekolah, kalau engkau sadar bagaimana Allah yang bekerja dalam hidupmu untuk mengerjakan tugasmu, mengerjakan ujianmu, bagaimana engkau berespon?
Nggak mungkin Allah bekerja dalam hidupmu untuk engkau menyalin pekerjaan orang lain. Allah nggak bekerja dalam hidupmu supaya engkau bisa nyontek. Oh, Dia memberikan kau kapasitas dan menolong kau mengerti pelajaran yang ada. Jadi ini juga bisa berlaku untuk yang belum bekerja. Nah, kalau kita melihat ini teman-teman, artinya Allah bekerja melalui semua pekerjaan untuk mendatangkan kebaikan. Ini align sama visi gereja kita. Masih ingat visi gereja kita? Ada yang hafal? Kita bisa ulangi bersama-sama. Visi Abol Ministries, 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan. Next slide-nya. Ini visi gereja kita teman-teman. Kita harus bersyukur karena visi gereja kita align sama hatinya Allah. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati untuk kumpul-kumpul tiap minggu. Bukan ya? Untuk apa? Untuk memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi. Untuk menghadirkan kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan. Maksudnya apa sih? Supaya saat kita masuk ke lini masyarakat, ngeblend sama teman-teman yang lain, masuk ke dalam kantor-kantor, ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh melihat, oh ini refleksi Tuhan Yesus Kristus ya. Oh anak Tuhan kayak begini cara kerjanya ya. Jangan sebaliknya, pas kita masuk ke dunia sekuler gitu ya, orang lihat, anak Tuhan begini, orang Kristen begini kelakuannya. Ini sudah mulai banyak kejadian. Di mana orang Kristen punya kualitas pekerjaan yang justru malah di bawah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Hati-hati. Teman-teman, saat kita bekerja, kita merepresentasikan Allah di pekerjaan kita. Kita merepresentasikan Kristus di sekolah kita, di kampus kita. Semua teman-teman, dimanapun kita berada, itu pancaran Kristus. Jadi hari ini kita perlu hati-hati bertindak. Kalau Allah mau memperbaiki situasi dunia, memperbaiki pekerjaan, dan Dia mau bekerja melalui hidup kita, nah, Efesus 6 ayat 5-7 memulai dari sesuatu hal yang penting untuk diperbaiki. Ya, karena ini salah satu sumber masalah utama teman-teman, yaitu hubungan antara bos dengan orang yang dipimpin. Ya. Ini justru menjadi banyak polemik ya, banyak konflik, banyak perpecahan, banyak dosa yang dilakukan. Karena apa? Karena hubungan antara Tuhan dan hamba yang gak akur. Bukan gak akur, gak sesuai firman. Sebelum kita baca ini aku mau kasih konteks teman-teman. Ayat ini berbicara gini teman-teman. Pada waktu itu Rasul Paulus lagi nulis buat orang-orang di Efesus. Nah mostly orang-orang ini adalah budak. Karena pada masa itu ada sistem perbudakan. Budak yang bekerja di rumah tuan-tuan yang belum mengenal Allah. Jadi ini tuan-tuan yang toksik gitu ya. Jadi mereka mungkin disiksa, disuruh melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan firman. Nah, disinilah Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi Paulus tuh gak bilang begini, lawan tuh bos yang gak bener. Enggak, Paulus bilang gini, kamu harus pandang mereka, taat kepada mereka seperti kamu taat kepada Kristus. Wah berarti Paulus menyetujui perbudakan? Enggak teman-teman. Tapi gini poinnya. Paulus firman ini melatih kita untuk kita taat kepada otoritas. Taat kepada mereka seperti taat kepada Kristus. Refleksi mereka taat kepada otoritas adalah refleksi ketaatan mereka kepada Kristus. Justru di sini apa ya, kita bisa bilang Paulus memberikan arahan yang kontra pada budaya pada zaman itu. Kontra dalam arti begini, bukan kalau disiksa tuh jangan sedih gitu ya. Tapi kalau disiksa lu tetap kasih yang terbaik, tetap taat. Nah, teman-teman, kita perlu belajar melihat bahwa pekerjaan itu justru Tuhan izinkan untuk kita lewati
Karena Tuhan mau bekerja dalam hidup kita dan melalui diri kita. Apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita? Dalam diri kita. Ini sebenarnya mengungkap berhala-berhala di hati kita. Kenapa orang yang dipimpin konflik dengan orang yang memimpin? Karena dalam hubungan mereka ada berhala yang saling bergesekan. Ketika Paulus bilang taat ini bukan dengan sikap yang yaudah asal turut aja deh, enggak. Tapi taatnya apa? Dengan takut dan gentar, ini maksudnya rasa hormat. Taat dengan tulus hati, kalau bahasa asli tulus hati ini singleness of heart. Jadi kamu taat seperti kamu taat hanya kepada Kristus. Taat dengan segenap hati, taat dengan rela hati mengerjakan pekerjaanmu. Nah, rasanya kalau denger ini kayak berat banget ya jadi hamba ya. Aduh, jadi orang Kristen susah banget gitu ya. Kerja kok gini banget ya. Tapi gini teman-teman, ini keadilan Allah. Ya. Dia nggak hanya memberikan perintah bagi para hamba, tapi dia juga memberikan perintah bagi para tuan. Kalau kita lihat tadi seperti rasanya timbangannya kayak singit ya, kayak berat sebelah. Kayak enakan jadi tuan kalau gitu. Tapi lihat teman-teman, ayat 9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Jadi teman-teman, Tuhan juga memberikan perintah kepada para tuan, kepada para otoritas. Bahwa gini, itu hamba-hambamu itu milikku juga. Kamu baik hamba maupun tuan, dua-duanya berada di otoritas Kristus. Artinya gini, sebagai seorang tuan, kita nggak bisa semena-mena memperlakukan orang lain. Sebagai seorang tuan, katanya apa? Perbuatlah demikian juga. Demikian apa? Perbuatlah untuk kamu taat. Taat kepada Kristus. Apa kata Kristus? Kasihilah sama manusia. Bagi para tuan, kamu harus memelihara orang-orang yang kamu pimpin. Bagi para tuan, kamu harus memimpin dengan rela hati. Bukan karena pengen cari profit semata. Bagi para tuan, kamu mesti punya pandangan seperti Kristus. Yang mengasihi orang-orang yang kamu pimpin. Bekerja untuk melayani satu dengan yang lain. Jangan pakai ancaman katanya. Nah, inilah yang mau kita sama-sama lihat teman-teman. Justru baik tuan atau hamba, dua-duanya dipimpin oleh Tuhan. Nah, kita melihat gitu ya, dalam pekerjaan ada mungkin gesekan-gesekan yang terjadi. Ketika mungkin ada tuan yang tanda kutip merasa punya kuasa atas orang yang dipimpin. Nah, disinilah Tuhan nge-tackle gitu ya. Bahwa enggak, bukan seperti itu. Kamu harus memimpin seperti Kristus. Teman-teman, dari sini kita bisa melihat begini teman-teman. Baik tuan atau hamba, dua-duanya harus mencerminkan Kristus dalam perannya masing-masing. Paul David Tripp bilang begini teman-teman. Pekerjaanmu bukan terutama tentang apa yang kamu capai. Melainkan tentang apa yang Allah sedang kerjakan dalam dirimu. Loh, Kak, bagaimana kalau misalnya bos saya toksik, pekerjaannya toksik, saya mesti ngapain sebagai orang Kristen? Ini pertanyaan kita. Gimana kalau guru saya toksik, dosen saya toksik gitu ya. Mintanya hal-hal yang melanggar dari perintah Tuhan. Teman-teman, kita mesti punya sense begini. Allah sudah menyiapkan pekerjaan ini bagi kita. Sehingga dia akan sustain hidup kita dalam melakukan pekerjaan ini. Ini pemahaman yang pertama. Kita gak pernah dilepas sendirian. Yang kedua, kadang-kadang pekerjaan ini diizinkan Allah untuk mengekspos berhala hati kita. Mungkin hari ini teman-teman pernah ketemu sama atasan yang toksik. Kayak menyakiti kamu. Terus kamu mesti ngapain nih? Marah, mau bales. Sebenarnya secara gak langsung Tuhan tuh lagi expose hati kita. Oh, ada berhala yang kesenggol. Oh, ada kepemilikan yang kesenggol. Ketika kita mungkin ada konflik di tengah-tengah pekerjaan, itu ada berhala-berhala yang Tuhan expose, Tuhan angkat. Ini bagian dari Tuhan bekerja dalam diri kita. Jadi teman-teman coba cek. Ada gak hari ini konflik-konflik yang terjadi gitu ya. Penderitaan-penderitaan terjadi dalam pekerjaan teman-teman sebagai pekerja ataupun sebagai mahasiswa ataupun pelajar. Yang sebenarnya Tuhan lagi expose berhala apa dalam diri kita. Dalam hati kita. Berhala kenyamanan kah? Berhala akan rasa aman kah?
Kak, gaji gue segini-gini aja nih nggak nambah-nambah, ya kan? Jadi malas kerja misalnya. Ada berhala apa yang bersembunyi di sini? Kemudian teman-teman, Allah sedang bekerja dalam hidupmu untuk memulihkan segala sesuatu, mungkin dimulai dari kantormu. Ini pemahaman yang bisa kita pegang. Mungkin pekerjaan kita berat, melelahkan, tapi ini bisa kita pegang bahwa hari ini saya sedang bekerja bukan melayani bos saya, tapi saya sedang melayani Kristus. Dan hari ini saya bekerja bersama-sama dengan Kristus untuk memulihkan orang-orang di kantor saya. Ini jadi motivasi bekerja kita hari ini. Pertanyaan berikutnya mungkin kita bertanya begini, Kak, kalau gitu boleh resign apa nggak boleh? Kayaknya kalau gini dengarnya kayak nggak boleh resign nih rasa-rasanya gitu ya. Teman-teman, resign tuh boleh-boleh aja gitu ya. Ini mungkin buat yang belum bekerja, ya nggak apa-apa teman-teman belajar gitu ya. Boleh-boleh aja. Tapi gini, kita perlu mengerti apa motif kita resign. Kalau karena pekerjaan kita, akhirnya kita jadi nggak bertumbuh secara rohani, ternyata pekerjaan kita begitu time consuming, resource consuming, sehingga kita nggak bisa benar-benar nggak bisa pemuritan, nggak bisa komsel, nggak bisa masuk dalam perjalanan rohani bersama-sama orang kudus. Artinya, jangan-jangan pekerjaanmu sudah menjadi tuan yang lain. Boleh, silakan saja gitu ya. Nah, tapi kita mesti cek kedua. Kalau ternyata kita mau resign, simply karena kita mau melayani, bukan mau melayani Tuhan lebih lagi, tapi mau melayani berhala kita lebih lagi. Nah ini justru menjadi alasan yang salah. Kita bilang, Kak, gue udah gak ada waktu nih buat Tuhan, susah nih gini-gini, kayak mesti resign deh. Tapi sebenarnya alasan cari resignnya, Kak, sebenarnya I need more money. Ujungnya pas masuk kantor baru, tetap gak punya waktu buat Tuhan. Itu justru jadi alasan yang salah untuk resign. Pada dasar gini teman-teman, bukan boleh atau gak boleh resign. Tapi yang mesti kita cek adalah bagaimana hati kita. Kalau hati kita mengejar berhala, di situ Tuhan mau kita bertobat. Ya. Jadi teman-teman, intinya adalah apa yang benar-benar, bagaimana hari ini melalui pekerjaan kita bisa mengekspresikan Kristus, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah gak mengejar berhala lagi, kita udah gak perlu cari identitas lagi dari pekerjaan, makna hidup kita dibangun di atas kasih Kristus bukan performa, maka kita bisa bekerja dengan cara yang baru hari ini. Ya. Injil tuh membebaskan kita dari bekerja untuk dapetin identitas, karena dalam Kristus kita sudah memilikinya. Gitu ya. Kita gak perlu lagi lakuin yang terbaik supaya dapat promosi yang, supaya kita dapat rasa berharga, tapi kita melakukan terbaik karena kita tahu hari ini kita ada itu karena hasil pekerjaan Kristus. Nah pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang baik, bisa menjadi tuan yang baik. Kita perlu melihat Kristus teman-teman. Kristus, dia menjadi hamba yang baik. Teman-teman, Kristus adalah Tuhan. Tapi Filipi 2 berkata apa? Dia mengosongkan dirinya, turun ke dunia bukan jadi bos, jadi apa? Hamba. Profesi yang diambil tukang kayu pada waktu itu. Kristus turun ke dunia, melakukan tugasnya, taat untuk menebus manusia sampai mati di kayu salib. Dan dalam prosesnya dia nggak sama sekali mengeluh. Kristus melakukan tepat seperti kehendak Bapa sampai selesai. Ketika dia mau disalib, dia bilang apa? Kalau bisa lalukan cawan ini. Tapi biar kehendakmu yang terjadi. Ini teladan ketaatan yang mau kita lakukan. Yang Kristus mau lakukan melalui hidup kita. Di saat yang sama, dia pun juga jadi Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang rela berkorban untuk melayani hambanya. Kita ini hamba. Kita ini lebih tepatnya budak teman-teman. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk melayani budak-budak yang durhaka ini. Dia tidak menggunakan ancaman, dia gak bilang begini, lu mau percaya gak kamu mati neraka nih? Enggak. Ketika dia turun, dia memberikan penerimaan. Dia melayani, dia mengadakan mujizat. Dia memelihara dengan kasih. Dia gak hitung-hitungan untung rugi sama kita. Teman-teman, kalau Tuhan Yesus hitung-hitungan, itu rugi banget. Nembus kita nih seperti apa ya? Investasi bodong gitu ya. Udah ditebus, bolak-balik bikin dosa lagi gitu kan. Tapi dia gak hitung-hitungan. Dia gak pikir untung ruginya. Dia tahu nih sebenarnya bisa jadi, ya ini let's say ini rugi besar.
saya tetap lakukan. Saya tetap mati di kayu salib untuk hidup mereka. Disinilah kita dapat melihat teman-teman. Ini justru menjadi sumber kekuatan kita. Bagaimana kita bekerja. Karena Tuhan udah membuka jalan jadi teladan dalam bekerja. Hari ini kabar baiknya adalah ketika kita percaya Yesus, rohnya tinggal dalam hidup kita, kita dimampukan menjadi hamba yang baik, kita juga dimampukan menjadi tuan yang baik. Kita adalah rupa dan gambar Allah. Sehingga kamu bisa bekerja seperti Kristus bekerja. Kamu bisa bekerja melakukan yang terbaik seperti Kristus melakukan yang terbaik bahkan sampai mati di kayu salib. Kamu bisa mengasihi anak-anak buahmu dengan yang terbaik seperti Kristus mati di kayu salib untuk para budak-budak yang durhaka. Kita perlu melihat kepada Kristus teman-teman. Kita perlu melihat kepada Kristus. Hari mungkin buat teman-teman yang sekolah, engkau perlu melihat bahwa Tuhan Yesus juga menderita. Dan dia melewati penderitaan yang terberat supaya engkau gak melewati penderitaan yang terberat itu. Dan dia mau bekerja dalam hidupmu. Yohanes 19 ayat 28-30 teman-teman. Ini pada momen ketika Tuhan Yesus disalib. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkannya ke dalam anggur asam. Pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini gambaran apa teman-teman? Yesus melakukan yang terbaik dalam proses penebusan hidup kita. Dia melakukannya sampai selesai, bukan setengah-setengah. Ketika dia melakukan pekerjaan bukan setengah-setengah, sampai beres, sampai tuntas. Sampai dia mati di kayu salib menyerahkan nyawanya. Hari ini kitalah hasil pekerjaan ini teman-teman. Kita punya Tuhan yang mengerjakan tugasnya sampai selesai. Melakukan dengan yang terbaik. Dan roh yang sama tinggal dalam hidup kita. Maka kita dimampukan untuk melakukan dengan yang terbaik. Melihat kebenaran ini, kita bekerja berdasarkan kasih karunia. Ini semua tidak meniadakan memang fakta bahwa pekerjaan kita sulit dan melelahkan. Yes, tantangan selalu ada, melelahkan, capek. Tapi teman-teman, ketika kita melewati pekerjaan yang melelahkan ini, bersama-sama dengan Allah, kita mengalami sukacita yang penuh. Justru saat kita melewati pekerjaan yang melelahkan ini, dan dalam prosesnya kita melihat berhala kita terungkap dan kita bertobat, ini sukacita yang lebih besar daripada tidak ada masalah. Kalau kita melihat melalui pekerjaan ini, Tuhan lagi stretch kapasitas kita dibentuk semakin serupa Kristus, ini menjadi sukacita yang lebih daripada bekerja tanpa masalah. Nah, teman-teman, boleh tim profetik? Kita mau sama-sama memandang bahwa Yesus menjadi hamba yang bekerja sampai mati di kayu salib. Supaya kita diselamatkan dan tidak lagi bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Hari ini aku mau ajak kita untuk kita memandang, meneladani Yesus teman-teman. Dia Allah, dia yang punya segala sesuatu, dia Tuhan segala Tuhan. Tapi dia memilih turun merendahkan dirinya. Turun ke dunia menjadi hamba. Melakukan pekerjaannya selama 33 tahun. Dan dalam prosesnya dia bukan dipuja-puja, dia dihina, ditolak, bahkan dimanfaatkan. Ya. Kalau teman-teman tahu cerita orang kusta, 10 orang sakit, disembuhin 10-10-nya, yang balik cuma 1, 9-nya gak tau malu. Nah, Yesus dimanfaatin sama orang. Ketika bekerja gak cuma dimanfaatin, dia difitnah sama orang. Semuanya untuk apa? Supaya dia boleh menebus hidup kita. Dan ujungnya dia mati di kayu salib. Hari ini kalau kita melihat kita punya Tuhan yang begitu komit melakukan pekerjaannya. Dan roh yang sama diberikan kepada kita. Maukah kita meneladani dia? Atau hari ini kita masih mau stay dengan cara kita yang bekerja yang pas-pasan. Minimal effort, maksimal gaji misalnya. Kita mau sama-sama lihat Tuhan kita
dan kita mau teladani hidup dia. Hari ini kalau kita mau teman-teman, aku mau ajak kita untuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kita mau sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan yang berat, bahkan harus mati di kayu salib sampai tuntas supaya kita boleh hidup. Hari ini kalau kita mau renungkan ini teman-teman, dan biarlah kasih karunia Tuhan itu menjadi dasar kita bekerja ke depannya. Kita bekerja bukan lagi untuk dapat pengakuan, dapat personal gain, bukan lagi untuk dapat penghargaan, tapi karena kita sudah dihargai oleh Allah. Dan saat kita memberikan terbaik, itu bentuk penyembahan kita sama Tuhan atas karya salibnya bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Worthy of every song I could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every praise we could ever bring. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my
Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Hari ini pandang Kristus teman-teman. Pandang apa yang telah Dia perbuat bagimu. Dia bekerja sedemikian rupa. Dan sampai sekarang Dia belum beristirahat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia bekerja sampai mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Dia bekerja melalui hidup kita, melalui hal-hal yang paling perintilan dalam hidup kita, untuk membawa kita semakin serupa dengan dirinya. Untuk membawa pemulihan bagi dunia ini. Dia bekerja melalui hidupmu dan hidupku. Hari ini kita punya alasan yang baru saat kita bekerja. Kita bukan lagi bekerja untuk mendapatkan keuntungan semata. Kita bukan lagi bekerja untuk mendapatkan survival dalam hidup kita. Tapi hari ini kita bekerja karena Allah bekerja dalam hidup kita membawa kebaikan. Karena Allah bekerja melalui hidup kita membawa pemulihan bagi dunia ini. Karena Allah bekerja dalam hidup kita membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita bekerja sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik karena Kristus telah memberi yang terbaik bagi kita. Dan Roh-Nya tinggal dalam hidup kita sehingga kita dimampukan untuk memberi yang terbaik. Bukan semata-mata untuk mendapat keuntungan, tapi sebagai ekspresi penyembahan kita sama Tuhan. Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk buat komitmenmu di hadapan Tuhan. Ketika engkau bekerja, mungkin ada yang udah mulai pahit sama pekerjaannya. Ada yang mulai lesu, ada yang mulai gak mau beri yang terbaik. Mungkin ada yang berpikir udah mau meninggalkan ini semua. Tapi hari ini teman-teman, Tuhan ada dalam hidupmu. Dan Dia bersama-sama bekerja di dalam engkau. Hari ini buat komitmenmu dalam Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa Dia Allah yang bekerja dan Dia memberi yang terbaik dalam hidupmu. Hari ini bagaimana sikap engkau bekerja? Bagaimana sikapmu belajar di sekolah? Bagaimana sikapmu belajar di kampus? Bagaimana engkau menghidupi firman ini dalam lingkungan pekerjaanmu? Bahkan yang berat dan toksik sekalipun. Hari ini aku terbeban untuk berdoa untuk teman-teman yang mungkin punya pekerjaan yang berat. Mungkin kau udah mulai lesu, engkau kehilangan sukacita, engkau kehilangan damai setiap harinya. Hari ini Tuhan mau bilang, aku menemani engkau dalam setiap momen itu. Dan ketika kamu mendapatkan penghiburanku, mengalaminya, menikmatinya, itu akan membawakan sukacita dan damai yang lebih daripada situasi yang tidak ada masalah sekalipun. Karena aku berdoa Tuhan buat anak-anakmu di tempat ini, untuk mereka boleh melihat bahwa hidupnya adalah alat untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi dunia. Bahwa engkau bekerja dalam hidup setiap anak-anakmu. Bahwa engkau menuntun, memelihara dan menumbuhkan setiap anak-anak di tempat ini. Untuk mereka boleh menceritakan, merepresentasikan kemuliaan Tuhan bagi dunia. Ini kalau ada teman-teman yang merasa kecil dengan pekerjaanmu, atau engkau ngerasa tanggung jawabmu kecil gak seperti orang lain, Tuhan mau katakan bahwa aku bekerja dalam hidupmu untuk membawa kemuliaan, membawa pemulihan bagi dunia. Hari Tuhan, nyatakanlah dirimu kepada setiap anak-anak tempat ini, untuk mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang besar bekerja melalui hidup mereka yang kecil ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bekerja melalui hidup kami. Terima kasih karena Engkau bekerja supaya kami boleh selamat.